Sahabatku di dalam Tuhan, betapa baik dan mulianya Tuhan. Dia selalu menyertai dan memberkati kita. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah, dan memuji Tuhan. Dia adalah pokok kehidupan, kita adalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pujian ini mengantar kita untuk membaca dan merenungkan firman. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami di jalan kebenaran-Mu berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Semua yang mengikuti pelayanan ini diberkatilah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan untuk direnungkan hari ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2. Begini dikatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur. Kata Yesus, Akulah pokok anggur yang benar. Ayat 1a bacaan kita tadi. Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Kata benar dari bahasa Yunani, aletinos, berarti benar, sungguh-sungguh, asli, sejati. Yesus mendeklarasikan bahwa dialah sungguh-sungguh sebagai pokok anggur yang benar, yang asli, yang sejati. Sebab Israel dilambangkan sebagai pohon anggur. Nanti dibaca dalam Yehezkel pasal 15 ayat 1-8. Tapi Israel gagal menunaikan tugas sebagai pokok anggur untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nanti dilihat dalam Yesaya 49 ayat 6. Yesus datang untuk menggenapi. Karena itu Yesus katakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 1. Artinya Bapa yang mengusahakan, menanam, merawat, dan memelihara. Ini gambaran Bapa sangat mengasihi umatnya. Karena itu umat
sebagai ranting harus meresponi kasih Bapa dengan hidup menghasilkan buah. Sebab ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya. Ayat 2a. Ranting yang ada pada Yesus menunjuk kepada murid-murid Yesus dan umat yang telah menerima dan percaya kepada Yesus. Yang tidak menghasilkan buah ternyata ada sanksi, ada hukuman, dipotong, dikeluarkan. Ini menyakitkan dan melukakan. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Dibersihkan dari bahasa Yunani katairo. Sekali lagi katairo. Artinya memangkas ranting-ranting yang sudah kering dan tidak menghasilkan buah. Memangkas ranting-ranting yang tumbuh liar, tidak beraturan, dengan maksud supaya lebih banyak berbuah. Keluarga yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan disampaikan kepada kita sebagai keluarga Kristen bahwa Allah Bapa sebagai pengusaha dari kebun anggur, dialah yang mengusahakan, menanam, menyiram, merawat, dan memelihara kita umatnya yang adalah ranting. Ini bukti dari kasih Bapa. Yohanes 3 ayat 16. Karena itu, umat harus bersedia secara terus-menerus untuk dibersihkan oleh Allah melalui firman-Nya, untuk hidup semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya berbuah lebih banyak. Jadi harus ada peningkatan, harus ada multiplikasi, sebab kalau tidak menghasilkan buah, ada sanksi. Kita hidup bukan asal hidup, tapi kita hidup untuk menghasilkan buah yang lebih banyak. Karena itu, sebagai umat Tuhan, mari berlomba menghasilkan buah-buah yang terbaik, buah-buah kebenaran, buah yang menyukacitakan hati sesama, terutama hati Tuhan, melalui karya kita di bidang kerja masing-masing, sehingga datangkan kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa, termeterailah kebenaran firman ini di loh hati kami, dan biar terbuktikan di hidup kami, sehingga firman ini betul-betul mendorong kami supaya kami hidup berkarya untuk menghasilkan buah di bidang kerja kami masing-masing. Dan untuk itu diberkati semua yang mendengar dan melakukan firman ini, biar kami menikmati kekuatan semangat dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menjaga, menyertai, dan memberkati saudara kini dan seterusnya. Amin. Trims.